Ayo, ayo, ayo. Sayuran rumahan. Silakan makan tanpa khawatir. Jangan dimakan. Bagaimana jika itu beracun? The film was translated and narrated by M Media. Masih makan? Kalian. Jangan makan, jangan makan, jangan makan. Gadis kecil, apa yang ingin kau katakan? Kau bisa memberitahu paman. Jangan mendekat. Aku tahu kungfu. Gadis kecil yang bersemangat. Aku sudah melihat banyak wanita tua sepertimu, dan bukankah aku sudah menjinakkan mereka semua? Dikirim ke seluruh penjuru Si Jing. Hari ini akan kutunjukkan padamu kekuatan keluarga Ouyang. Apa? Jangan meremehkan kami orang tua. Kami adalah pencuri kelas S yang munafik. Apakah kau juga dari Salamun? Kau baru menyadarinya sekarang. Terlambat. Wanita tua, aku akan menahan buta kecil ini. Kau beri dia pelajaran. Bocah kecil. Akan kubuat kau memohon kematian. Kalian pencuri, berkeliaran di sini. Apa tujuanmu? Berkeliaran. Berkeliaran. Kalian yang berkeliaran. Tempat ini adalah wilayah kami. Mengapa membuang-buang napas padanya? Pahlawan, selamatkan aku. Mustahil. Dengan trik kecilmu, kau pikir kau bisa membodohiku. Aku bukan pemburu emas tanpa alasan. Baiklah. Kau menipuku. Xiao Sui, jika bukan karena kamu, kita tidak akan mendapatkan begitu banyak informasi. Kamu pantas mendapatkan semua pujian. Begitu lebih baik. Sekarang, giliranku. Ceritakan semuanya. Kami adalah pencuri kelas S. Kami sudah menduga ini. Kalian ingin membocorkan informasi dari kami. Tidak akan pernah. Cukup. Kalau tidak, mengapa aku repot-repot dengan sandiwara ini? Kamu tanggung sendiri. Jangan menggertak. Kalian hanya tahu kami Salamun. Ini markas Salamun. Mengapa penjahat seperti Liu Li bersembunyi di sini? Dia pasti berada di markasnya, menunggu kita. Dia benar-benar licik. Kamu membocorkan informasi. Liu Li tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu tanggung sendiri. Pahlawan, kau tidak bisa memberitahu siapapun. Pahlawan. Kami salah. Mempertimbangkan usia tua kami. Mohon ampuni hidup kami. Kamu tanggung sendiri. Kerajaan boleh runtuh, tetapi sifat sejati tidak pernah berubah. Ayo pergi. Kita akan pergi ke Salamun. Apakah kamu sedang bermain songkran? Ini minuman keras yang kuat. Jika kau tidak ingin dibakar hidup-hidup, serahkan cincin Raja Shuo. Datang dan dapatkan, jika kamu bisa. Jika kamu benar-benar bermain api, kalian semua akan mati. Mengapa takut padanya? Mari kita pergi bersama. Tunggu. Apa kalian berdua melupakanku? Gadis kecil ini cukup bersemangat. Setelah aku selesai dengan pecundang itu, aku akan bermain denganmu. Jangan tidak sopan kepada tuan. Kau pikir aku mudah diintimidasi? Apa? Kalian berdua pencuri peringkat S. Sangat menyedihkan. Kegembiraanmu tidak akan bertahan lama. Ketua sekte telah menempa prajurit iblis Raja Shuo. Kematianmu sudah dekat. Tanpa pedang Raja Shuo, apa yang akan kau gunakan untuk melawan Salamun? Prajurit iblis Raja Shuo. Dongfang Poxiao. Kita benar-benar ditakdirkan. Aku pikir ini lebih seperti musuh di jalan sempit. Senjata di tangannya sangat aneh. Hati-hati. Mata yang bagus. Inilah senjata yang memberikan Raja Shuo kekuatan iblisnya. Satu serangan sudah cukup untuk membelah gunung. Raja Shuo hanya memiliki 5 harta rahasia. Dari mana prajurit iblis Raja Shuo ini berasal? Kalau begitu mari kita coba. Tuan, aku akan pergi mengintai situasinya. Gadis kecil, jika kau tahu apa yang baik untukmu diaman, prajurit iblis Raja Shuo dapat meningkatkan kekuatanku 10 kali lipat. Jika kau terkena itu, kau akan mati atau lumpuh.
Ajaran sesat jahat. Aku Gao Dawei, hanya percaya pada pemenang mengambil semua, selama aku bisa menang. Cara hanyalah sebuah proses. Kebaikan selalu menang atas kejahatan. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Jika aku punya pedang Raja Suo, hanya itu. Pemburu medali emas, bukankah kau cukup mengesankan? Ada apa? Sekarang takut? Ayo, perintah aku. Bukankah kau sangat terampil dalam seni anet? Tenang. Jangan terpancing provokasinya. Hampir saja. Jaga hatimu seperti cermin. Iblis menghancurkan diri mereka sendiri. Dongfang Pak Xiao, aku akan melihat hari ini. Apa yang mampu kau lakukan? Aku memiliki darah Raja Suo. Seharusnya bisa menetralkan sihir senjata iblis ini. Ubah iblis menjadi Dao. Luruskan hati dengan Dao. Dengan hati yang benar iblis menghilang. Mustahil. Ini adalah senjata iblis Raja Shuo. Jadi bagaimana jika itu senjata iblis Raja Suo? Kali ini kejahatanmu tidak termaafkan. Pahlawan, tolong maafkan pelanggaranku. Ampuni hidupku. Lei Zhu. Kamu juga sudah menjadi antek Salamon. Jalan itu Suna dan aku berpisah sejak lama. Kali ini, aku membawakanmu hadiah. Perintah yang mulia. Apa yang telah kau lakukan pada ayahku? Kau harus bertanya pada Liuli tentang itu. Tapi Dongfang Pak Xiao, apakah kita akan bertarung sampai mati lagi kali ini? Sampai mati? Atau apakah kita masing-masing akan mundur? Cepat atau lambat aku akan membereskan masalah denganmu. Aku akan melepaskanmu kali ini. Baiklah. Kalau begitu aku akan membawa sampah ini bersamaku. Ayo pergi. Di mana undangan kalian untuk majelis pemusnahan yang mulia? Undangan apa? Apa itu majelis pemusnahan yang mulia? Apa yang kalian lakukan di sini tanpa undangan? Selamat datang tamu terhormat. Kami mohon maaf karena tidak menyambut Anda lebih cepat. Huo Jui, bersujud kepada Salamun. Kau telah mempermalukan 3 keluarga besar Zijing. Burung yang bijak memilih pohonnya. Apa yang perlu dipermalukan? Daripada mengkhawatirkan hal itu, kau seharusnya mengkhawatirkan ayahmu. Ayahku. Ada apa dengan ayahku? Kau tidak tahu, majelis pemusnahan yang mulia adalah majelis pengambilan sumpah untuk eksekusi yang mulia Shuoyin. Kalian. Daripada mengikuti Dongfang Pak Xiao, si pemulung sampah tidak berguna ini, mengapa tidak menyerah padaku? Adikku sayang. Bagaimana bisa seperti ini? Dia memegang senjata iblis Raja Suo. Kau tahu banyak. Serangan darinya itu mendekati 70% kekuatan Raja Suo. Kita harus mengakhiri ini dengan cepat. Dongfang Pak Xiao, jika kau bisa mengalahkanku, aku akan memberimu undangan. Kau menyebut dirimu pemburu medali emas. Mari kita lihat apa yang bisa kau tinggalkan hari ini. Zijin akan menjadi milik Salamon. Santai dan nyaman. Ringan seperti burung layang-layang. Secepat kilat. Semua seni bela diri di bawah langit. Kecepatan tak tertandingi. Ketua sekte telah berbicara. Kalian berdua boleh masuk. Tapi kedua orang ini akan tetap tinggal. Mari kita sambut dengan hangat pahlawan dan pahlawan wanita dari majelis pemusnahan mulia ini. Tuan Dongfang Pak Xiao dan Nona Ouyang Zhe. Liuli, lepaskan ayahku. Selama Dongfang Pak Xiao mengalahkan 2 pemimpin klan yang tersisa, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskannya. Dongfang Po Xiao, berkali-kali kau telah secara keliru menggunakan kekuatan Raja Shuo untuk menipu dunia dan mencuri ketenaran. Jika bukan karena pemimpin Salamon kami yang peduli pada Shijing dan memberi kami kehidupan baru, konsekuensinya tidak terbayangkan. Putri dari keluarga Ouyang berkolusi dengan Dongfang Pak Xiao. Dunia membenci mereka. Ayahnya bahkan mengklaim sebagai yang mulia Shuoyin. Menipu dunia dan mencuri ketenaran. Juga diklaim secara palsu bahwa Dongfang Pak Xiao adalah keturunan Raja Shuo. Ini tak tertahankan. Kalian berdua cukup pandai berbicara. Memutar cerita dengan sangat baik. Pembohong seperti itu harus dieksekusi. Pelacur seperti itu harus dimasukkan ke dalam kerangkeng babi. Bajingan seperti itu harus dihukum oleh semua orang. Bertarung. Cepat bertarung. Dalam hal seni bela diri,
Aku tak tertandingi di antara 3 keluarga besar. Aku akan melakukannya. Serang aku bersama-sama. Benar-benar pemburu medali emas. Begitu teguh. Kau duluan. Kau duluan. Kau ingin menjadi orang terakhir yang bertahan. Apakah kau akan bertarung atau tidak? Datang bersama. Datang bersama. Jika aku tidak salah, perbendaharaan Salamun ada di ruang samping. Lalu di mana pedang Raja Shuo? Apa yang kalian tunggu? Pertunjukan akan segera dimulai. The film was translated and narrated Bukankah kau by tadi M cukup Media. arogan? Bahkan menyuruh kami untuk menyerangmu bersama. Apakah kau pantas? Kau berkolusi dengan keluarga Yang, mengkhianati Raja Shuo. Hari ini, aku bergabung dengan keluarga Namong untuk menghakimi kalian para penjahat tak tahu malu. Ini untuk membela sejarah Shijing, kejayaan Raja Shuo. Keluarga Nangongku telah melayani Raja Shuo selama hampir 1000 tahun. Sekarang seseorang menggunakan panjinya untuk mendatangkan malapetaka dan menyakiti orang yang tidak bersalah. Kau harus mati. Hanya kalian berdua. Tuan, mohon terima pedang ini. Kamu duluan. Ya, ya. Mari kita bicarakan ini, ampuni aku. Ampuni aku. Ini semua salah paham. Berani membunuh pengikutku di Salamunku. Sepertinya kau tidak menganggapku Liuli dengan serius. Ayah, Tuan, ini adalah kesempatan kita untuk menghancurkan Salamun. Jangan pedulikan aku. ayah, Orang tua, siapa yang memberimu izin untuk berbicara? Senjata iblis kelima. 5. Bukan. 10.000 hal. Tidak. Bukan 1 juta. Tidak. Itu tak terbatas. Kekuatan macam apa ini? Bukankah sudah kubilang? Inilah kekuatan pesona fana cermin Raja Shuo. Cermin Raja Shuo ada di tanganmu. Datang dan dapatkan jika kau bisa. Layak menjadi pemburu emas. Memang lawan yang tangguh. Jalak. Apa yang kau tunggu? apa kau tidak peduli dengan nyawanya? Berhenti. Jangan pedulikan aku. Lakukan seperti yang kukatakan. Letakkan pedangmu, lalu berlutut. Aku akan membuatmu menderita. Aku bisa menyelamatkan anak ini. Tapi kau harus menyetujui satu syarat. Syarat apa? Klan Ouyangmu selalu bersumpah setia kepada Raja Shuo. Dongfang Poxiao atau ayahmu. Kau hanya bisa memilih satu. Ayolah, biar kulihat keteguhanmu. Sebagai pelayan Raja Shuo, mati oleh pedang Raja Shuo adalah sebuah kehormatan. Jiozue, The film was Ayah. translated and narrated Aku by tidak bisa M Media. melakukannya. ibumu meninggal lebih awal. Aku belum menjagamu dengan baik. Tapi melihatmu menjadi anak yang baik dan berani, aku sangat bangga. Banggalah pada dirimu sendiri. Ayah, aku tidak mau. Ayah meninggal karena tujuan yang benar. Jangan sedih. Xiao Zui. Bagimu, aku hanya orang luar. Bunuh aku jika kau harus mati di tanganmu. Aku tidak akan menyesalinya. Tidak. Kau bukan orang luar. Kau pahlawanku.
Sangat menyantun. Aku hampir terharu sampai menangis. Ayah, Keadaan telah berbalik. Jadi kenapa? Di hadapan prajurit iblis Raja Shuo yang tak ada habisnya, kau hanyalah lawan yang kalah. Kekuatan Salamun sepenuhnya berasal dari cermin Raja Shuo. Bahkan jika kau memiliki banyak artefak, dalam hal jumlah, kami memiliki keuntungan. Tidak heran Raja Shuo memintaku untuk mengambil harta rahasia Raja Shuo di tangan para berandal seperti kalian. Ini benar-benar bencana yang menunggu untuk terjadi. Jadi kenapa? Aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping, merobek jantungmu, memakan dagingmu, meminum darahmu. Tak seorang pun dari kalian akan lolos. Panggil semua murid Salamun. Hatiku murni. Aku tidak takut ilusi. Pedang Raja Shuo membunuh kejahatan dan menjunjung tinggi kebenaran. Barang palsu tetaplah barang palsu. Bagaimana bisa bersaing dengan matahari dan bulan? tidak. Kita belum kalah. Kita belum kalah. Suna. Permainan selesai. Jika kita mati, kita semua mati bersama. Liu Li. Apa yang sedang kamu lakukan? Kau belum tahu ya? Kuali Raja Shuo ini saat menyerap darah jahat, menghasilkan racun mematikan. Kalian semua akan dikubur bersamaku. Siap. Hampir saja. Ayah, apa yang kau lakukan? Melayani keluarga Raja Shuo telah menjadi kehormatan hidupku. Guru, jaga Xiao Zui. Aku pergi dulu. Orang tua, apa yang kau lakukan? Ayah, Aku ingin menyeretmu ke neraka. ayah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Guru, bawa Xiao Zui dan pergi. Lari. Ketua Sekte, selamatkan aku. Liu Li, Wuxi pemimpin sekte-sekte Salamun. kegunaanmu berakhir di sini. Aku sudah bekerja sangat keras untuk Salamun. Mengapa jadi seperti ini? Apakah ada perbedaan antara anjing? Wuxi. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayar semua yang kau utangkan padaku. The film was Aku tidak ingin translated mati. and Kamu diracun. narrated by M. Media. Tetapi kamu sama sekali tidak terluka. Kamu seorang yang luar biasa. Kamu cukup menarik. Jangan mendekat. Jangan khawatir. Orang-orang yang pantas mati sudah mati. Kamu aman sekarang. Siapa kau? Aku Wuxi, Ketua Sekte Salamun. Dan kamu akan menjadi ketua Sekte Salamun berikutnya. Akui garis keturunanmu. Ketua sekte. Mohon terima hormatku. Bagus. Bangkit. Kita masih memiliki Zijing untuk ditaklukkan. Ikut denganku. Ampuni aku pahlawan. Aku pikir kita harus melenyapkan semua ancaman di masa depan. Mohon ampuni aku pahlawan. Kita rekan sekarang kan? Ya, Lupakan saja, biarkan mereka pergi. Mereka juga punya keluarga. Baiklah, terima kasih Nona Muda. terima kasih Nona Muda. Terima kasih Nona Muda. Pergi. Baiklah, baiklah. Kita pergi. Duduklah sebentar Xiao Zui. Xiao Zui, aku akan melindungimu.
Tuan, maafkan keterlambatanku. Di mana Yang Mulia? Yang Mulia mengorbankan dirinya untuk melindungi Xiao Zui. Yang Mulia, kami akan melindungi Nona Muda. Ini adalah takdir pengawal bayangan Shuo. Aku akan mewarisi wasiat Yang Mulia dan melindungi Tuan. Nona Muda, mohon terima belasungkawa kami. Jaga dirimu baik-baik. Aku sudah memutuskan. Aku akan mengikuti jejak ayahku dan merebut kembali harta Raja Shuo. Xiao Zui, kita harus merebut kembali harta Raja Shuo dan kembalikan ke Biro Warisan Budaya. Si Jing sedang kacau. Kita harus melenyapkan semua gangguan untuk menghormati arwah ayahku. Dimengerti? 3 jalan menuju kebenaran. Setiap jalan mengungkapkan sisi yang berbeda. Kompas memberitahu kita harus membagi diri menjadi 3 kelompok. King Xuan, kau selidiki bagian barat laut. Ya, Hong Lian, kau selidiki bagian barat daya. Xiao Zui dan aku akan menguraikan prasasti itu. Dan kemudian kita akan menyusul. ya. Masuk, silakan duduk. Bos, ada yang bisa saya bantu? Apakah kau punya petunjuk tentang perintah Raja Shuo? Kecilkan suaramu. Ini wilayah keluarga Huo. Setiap jahitan, setiap benang milik keluarga Huo. Sebaiknya kau tidak menyebutkan perintah Raja Shuo. Aku tidak percaya keluarga Hu begitu sombong. Keluarga Hu, Tuan Lian. Siapa yang membicarakan keluarga Huo di belakang mereka? Bukankah ini Huo Tuan Lian? Maaf membuatmu menunggu. Kau belum menjawabku. Siapa yang bergosip tentang The film keluarga was Huo? translated Tidak ada. and Siapa yang berani? narrated by M Media. Mana uang sewa bulan ini? Huo Tuan Lian. Hari ini naik 38% lagi. Aku benar-benar tidak bisa membayar. Tidak bisa membayar? Kalau begitu, merangkak di antara kedua kakiku. Merangkak sekali, maka aku akan menghapuskan 10% dari uang sewa. Bagaimana? Penjaga toko, jangan pedulikan bajingan ini. Siapa? Yang berani menentang keluarga Hu? Huo Tuan Lian, silakan duduk di sini dan tenang. Tidak perlu. Tidak perlu, tidak perlu. Aku akan duduk di sini saja. Apa maksudmu? Kau punya nyali. Biarkan dia pergi. Apa? Mencoba menjadi pahlawan? Kalau begitu lepaskan pakaianmu. Satu persatu. Maka aku akan melepaskannya. Lepaskan. Lepaskan. Atau dia mati. Baiklah. Tidak mau melepaskannya? Baiklah. Baiklah, kalau begitu. Kau antek. Kemari. Turun. Kau ini apa? Berani-beraninya kau menyuruhku? Ada apa? Kau tidak peduli dengan nyawanya? Aku beritahu padamu. Ini wilayah keluarga Huo. Jika kau harimau, berbaringlah untukku. Jika kau naga, berbaringlah untukku. Baru saja, dia menendang bangkuku. Sekarang, kau jadi bangkuku. Ini tidak benar. Cantik. Kemari saudara. Akan ku beritahu. Apa artinya hak istimewa? Apa itu kekuatan sejati? Berlutut. Bersujud. Bersujud sampai aku puas. Bukankah kau tadi mencoba pamer dan bermain sebagai pahlawan? Namun, kau malah memperlihatkan pantatmu. The film was translated and narrated by M Media. Kau. Ini wilayah keluarga Huo. Kau jarang berani memukulku? Kau berani melakukannya lagi. Aku tidak berani. Aku tidak berani. Aku salah. Nona, kita tidak bisa main-main dengan keluarga Huo. Kau berurusan dengan mereka hari ini. Besok kau akan lenyap. Dia akan membalas terhadap kita. Maka cabut seluruh keluarga Hu. Sepenuhnya. Anak kecil. Komandan keluarga Hu. Bicara besar. Komandan. Komandan Anda di sini. Ini wilayah keluarga Huo. Jalang itu berani memukulku. Musnahkan keluarga Huo. Hanya kau? Hanya kalian beberapa? Aku tidak bilang hanya kita. Kedengarannya sedikit takut sekarang. Aku mengatakan, hanya aku saja sudah cukup. Lagi pula seluruh keluarga Humu adalah sekumpulan sampah.
Pisau berburu ini. Kau mengenalinya? Kau dari guild pemburu bukan? Pemburu peringkat perunggu. Kau tahu sedikit banyak. Hari ini, serahkan semua barang berharga yang kau miliki. Dan wanita itu juga, dengan kedua tangan. Aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Bagaimana jika aku tidak mau? Maka aku akan pergi ke persekutuan pemburu Zijin dan memberikan hadiah untuk kepalamu untuk mengurus hidupmu seperti anjing. Dan menyuruh pasukan keluarga Huo membantai kota Shumen. Lalu bergiliran mencicipinya. Dan akhirnya menggiling tulangmu menjadi debu. Aku juga punya beberapa cara untuk berurusan denganmu. Mau mendengarnya? Di ambang kematian, masih bicara besar. Komandan jangan dengarkan dia. Anak ini sombong. Lihat aku menguliti dia hidup-hidup. Lumpuhkan dia. Biarkan dia berbicara, supaya dia tidak masuk neraka. Hantu yang kebingungan. Pertama, aku akan mengambil status pemburumu. Lanjutkan. Teruskan. Kedua, aku akan membuat bajingan Wujud itu melumpuhkan anjing-anjing penjilatmu. Kau berani menyebut Bos Huo? Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Tuan Lian, ayo kita cari Bos Huo sekarang. Kita akan mewarnai kota Shumen menjadi merah hari ini. Aku beritahu padamu, kita akan melakukannya sesuai KNMP. Jangan menarik kembali perkataanmu. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan selanjutnya. Koin emas. Bahkan gunung emas sekalipun tidak akan menyelamatkan hidupmu. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Pemburu emas gold. Hanya ada satu pemburu emas di Daxia. Namanya adalah Dongfang. Benar, aku Dongfang Poxiao. Kau berbohong padaku. Bagaimana bisa Dongfang Poxiao muncul di tempat terpencil seperti ini? Aku secara resmi memberitahumu. Status pemburumu dicabut. Kata-katamu tidak berarti. Tunggu Bos Wu tiba. Baru kita akan memutuskan. Baiklah, aku akan menunggu. Bos Wu, ini berandalan kecil ini. The film was Siapa yang punya nyali? translated and narrated by M Untuk menentang Media. tentara keluarga Huoku. Nah, kau punya keberanian. Nona muda, apa yang kau lakukan di sini? Hujui. Lama tidak bertemu. Pahlawan hebat, aku berbicara sedikit terlalu keras barusan. Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan berani. Bagaimana aku bisa berani? Seseorang di sini ingin mencabik-cabikku. Kalian berdua, minta maaf kepada pahlawan hebat dengan cepat. Minta maaf. Apa yang kalian tunggu? Berlutut dan bersujud kepada pahlawan hebat. Pahlawan hebat, aku minta maaf. Kami salah. Kami salah. Permintaan maaf saja tidak cukup. Hujui. Aku ingin kau membubarkan pasukan keluarga Hu dan memulihkan perdamaian di kota Shumen. Dongfang Poxiao. Bukankah kau bertindak terlalu jauh saja? Itu Bos Wu kami. Bos Wu perkasa. Dongfang Poxiao. Kekuatanmu bergantung pada Raja Shuo. Pencapaian tentara keluarga Hu kami dibangun dengan tangan dan kaki kami sendiri. 1 lawan 1 denganku. Tidak pasti siapa yang akan kalah. Pahlawan hebat, aku salah. Kau benar-benar tahu bagaimana cara membungkuk dan meregangkan diri. Pahlawan hebat. Jika kau mengampuniku, aku punya beberapa informasi untukmu. Bicaralah. Pahlawan hebat. Kau punya seorang saudara yang bersembunyi di sini juga. Aku baru saja mengirim seseorang untuk mengikutinya. Lizu. Bagus. Hukuman matimu diringankan. Tetapi kau tidak akan lolos dari hukuman. Mulai sekarang, kalian bertiga akan hidup tenang sebagai orang cacat. Hujui. Pimpin jalan. Tempat terpencil ini tidak punya banyak yang bisa ditawarkan. Saudara, makanlah sesuatu dulu. Terima kasih, bro. Tidak masalah, tidak masalah.
Aku adalah ketua serikat pemburu. Putra dari Lei Shan? Bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Dongfang Poxiao, ini semua salahmu. Memegang otoritas, memerintah 4 lautan, iblis merajalela, mendominasi langit. Suara apa itu? Apa yang memanggilku? Perintah Raja Shuo ini. Bagaimana bisa ada di sini, di tempat terpencil ini? Siapapun yang mendapatkan perintah itu, mendapatkan dunia. Perintah Raja Shuo dikeluarkan. 4 lautan tunduk. Ayah. Aku akhirnya bisa membalaskan dendammu. Saudara kau tidak bisa melakukan ini. Token ini telah diturunkan melalui keluarga kami selama beberapa generasi. Sebutkan hargamu. Berapa banyak? Aku akan membelinya. Tidak peduli berapa banyak yang kau tawarkan. Aku tidak akan menjualnya padamu. Ini adalah garis hidup keluarga kami. Apakah kau akan berhenti? Kembalikan padaku. Kembalikan token itu. Kau tidak tahu berterima kasih. Kau akan menghadapi pembalasan. Aku tidak bermaksud begitu. Kau yang berpegangan padaku. Aku tidak melakukan kesalahan. Aku tidak salah. Saudara. Saudara, ada apa? Ada apa denganmu? Pembunuh. Kau seorang pembunuh. Aku bukan seorang pembunuh. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak bermaksud begitu. Ini semua salahmu karena terlalu berisi. Ambil uang ini. Jual itu padaku. Dan semuanya akan baik-baik saja. Aku lebih baik menyakiti dunia daripada membiarkan dunia menyakitiku. Aku ingin tahu kapan aku akan bersatu kembali dengan tuanku. Seorang lawan yang tangguh telah tiba. Laizu, kau membantai orang tak berdosa. Ada pepatah orang biasa tidak bersalah, tetapi memiliki batu giok mengundang celahan. Harta karun seperti titah Raja Shuo. Bagaimana bisa orang biasa layak memilikinya? Kau sudah gila. Gila. Ketika seorang pemburu emas selalu selangkah lebih maju darimu, selalu lebih baik darimu dalam segala hal, tidakkah kau akan menjadi gila? Hari ini aku akan membersihkan barisan Raja Shuo. Aku sudah ingin memberimu pelajaran yang baik. Dengarkan perintahku. Hentikan semua permusuhan. Jangan sentuh aku. Bahkan pengawal bayangan Shuo pun memiliki ketakutan. Begitu harum. Apa yang kau lihat dari Dongfang Poxiao itu? Tunduk dan puaskan aku. Bukankah mengendalikan segalanya lebih baik? Aku lebih baik mati daripada menyerah padamu. Kau belum boleh mati. Aku ingin Dongfang Poxiao melihatnya. Bagaimana aku akan menghancurkanmu? Siapa yang melakukan ini? Begitu kejam. Itu ulah Laizu. Bajingan itu. Aku akan membunuhnya. Lihat, apa ini? The film was translated and narrated by M Itu Media. pedang Hong Lian. Siap, mereka mendahului kita. Bos Guo. Bos Guo, terburu-buru sekali. Bicaralah perlahan. Ada orang gila di luar memegang titah Raja Shuo. Berbicara tentang menyatukan dunia. Menaklukkan Zijin. Apa? Laizu. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Istriku. Aku naik tahta hari ini. Tidakkah kau ingin menjadi permaisuri? Orang gila. Aku memegang titah Raja Shuo. Orang-orang dari segala penjuru telah datang untuk memberi selamat kepadaku. Untuk tunduk padaku. Untuk tunduk padaku. Kau sudah gila. Aku memegang Raja Shuo. Semua yang kuhancurkan sendiri. Rakyat adalah bawahanku. Mereka yang mematuhiku makmur. Mereka yang menentangku binasa. Dunia bersatu. Mematuhi setiap perintah. Subjek kesayanganku Gao. Kau datang tepat waktu. Aku menunjukmu. Jenderal Zijin.
subjek kesayanganku. Mengapa kau belum maju untuk menerima pengangkatanku? Saudara Lei, kau selalu baik padaku. Kita bersaudara. Ini yang seharusnya kulakukan. Setiap kali kau berhasil melarikan diri dari Dongfang Poxiao, bajingan itu, kau selalu menemukan cara untuk melepaskanku. Kau akan selalu menjadi orang yang kuhormati. Apa yang ingin kau katakan? Aku Godawei, seorang pria sejati. Bagaimana aku bisa tetap patuh, Saudara Lei? Demi hegemoniku. Buka jalan. Godawei, kau ingin memberontak? Pengkhianat akan dikhianati. Dengarkan perintahku. Hentikan pertempuran. The film Beritahu was Dongfang Poxiao, translated and aku sekarang narrated pemimpin by Salamun. M-Media. Mulai sekarang, aku akan merebut semua harta rahasianya. Kau tidak akan membunuhku. Aku akan membiarkan klan Raja Shuo menyaksikan aku memerintah dunia dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak akan terlambat untuk membunuhmu saat itu. Lei Zhu. Hong Lian. Syukurlah, kau baik-baik saja. Li Zhu tampaknya berada di ambang kematian. Apa yang terjadi? Itu Gao Dawei. Lei Zhu, Kupikir kau di sini untuk menertawakanku, bukan? mengapa kita sampai seperti ini? Kau adalah rintangan yang tidak bisa kulampaui. Kau adalah orang yang selalu dibandingkan denganku. Aku telah berfantasi berkali-kali tentang mengalahkanmu, melampauimu, tetapi pada akhirnya aku hanya tenggelam lebih dalam. Jangan bicara lagi. Kau harus berhati-hati terhadap Suna sejak awal. Dialah yang merencanakan untuk merayuku. Ambisinya jauh melampaui ini. Aku akhirnya mengerti. Apa artinya membuat satu langkah salah dan menyesalinya selamanya? Lei Zhu, Lei Zhu. Tuan, Gao Dawei telah membelot ke Salamun. Mohon izinkan aku untuk mengejarnya. Hong Lian, kau harus istirahat sebentar sekarang. Tuan, aku. Ini adalah perintah. Pahlawan hebat, kalau begitu aku. Waspadalah terhadap Suna. Jika tidak, hidupmu dalam bahaya. Sekarang dekrit Raja Shuo bergerak ke arah barat laut. Gao Dawei, kau melakukannya dengan baik kali ini. Bagus sekali. Sekarang kita hanya membutuhkan pedang Raja Shuo dan cincin Raja Shuo untuk memulai ritual. Aku membutuhkanmu untuk mencegat mereka sesegera mungkin. Dongfang Poxiao, aku tidak akan mengecewakan ketua sekte. Aku tidak menyangka ikan kecil bisa berguna. Mengenai penunjukan aku sebagai nahoda, Aku sibuk dengan pengorbanan darah. Setelah kau mengambil 2 harta mistis yang tersisa, kita akan bicara. kau berani menipuku. Aku akan memberikanmu cermin Raja Shuo sekarang. Kau pergi ke barat laut dan cegat Dongfang Poxiao dengan cepat. Benar. Aku punya hadiah untukmu. The film was translated and narrated by M-Media. Apa ini? Inti emas. Itu akan memperpanjang hidupmu selama 2 minggu. Selama kau tetap setia, kau akan aman dan sehat. Pengkhianatan yang tidak tahu berterima kasih. Bawahan ini sekarang hanya ingin mengalahkan Dongfang Poxiao dan sepenuhnya membantu kalian berdua dalam menyatukan Zijing. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkanmu di bawah kakiku. Apa yang kau tunggu? Segera berangkat. Ya, Bos, ada pesan rahasia. Cermin bersinar pedang berharga akan terungkap. Anda dengan hormat diundang untuk bergabung dengan acara akbar ini. cermin apa dan upacara? Mungkinkah itu cermin Raja Shuo? Tapi King Suang sudah pergi berhari-hari. Kami belum mendapatkan informasi apapun. Ini benar-benar aneh. Mengapa Murong mendapatkan harta mistis itu? Ini bahkan lebih menarik. Tidak peduli itu sarang naga atau sarang harimau, kita akan menyerbu masuk.
Tempat ini terlalu aneh. Jam berapa sekarang? Tidak ada seorang pun di jalan. Lari. Satu lagi yang dirasuki setan. Aku tak terkalahkan. Aku telah menerima perlindungan dari Raja Shuo. Seseorang datang dan biarkan aku menguji pedangku. Kau duluan, aku akan melindungi. Mekanik ahli ya? Di mana aku? Ada apa denganku? Apa kau yakin kau tidak punya ingatan tentang senjata iblis ini? Aku hanya ingat, aku ikut bersenang-senang di upacara pembukaan. Apa yang terjadi setelahnya? Aku tidak ingat. Seperti yang kupikirkan. Alam Raja Shuo dapat menganugerahkan kekuatan ilahi pada senjata, dan darahku dapat memulihkannya. Upacara pembukaan ini jelas merupakan jebakan. Kita tidak bisa pergi. Di sepanjang jalan, untuk harta rahasia Raja Shuo, kita sudah melibatkan terlalu banyak orang. Jangan khawatir, dengan cincin Raja Shuo, aku tidak akan kalah. Aku telah mendapatkan senjata iblis Raja Shuo. Seseorang datang, biarkan aku mengambil darah. Aku akan membantumu. Berlutut. Aku akan memurnikan senjata iblis ini. Ambil ini. Ini tidak ada habisnya. Hati-hati. Apa kau berani? Ada apa dengan Pok Xiao? Mengapa ini begitu aneh? Jangan paksa aku The untuk film was membunuhmu. translated Hanya kau. and Aku narrated menginginkan by M hidupmu. Media. Silakan saja mencoba. Tarik pedang. Tarik pedang. Berlutut. Sadarlah. Mereka adalah orang biasa. Pergi. Jangan berlama-lama di sini. Murongka. Serahkan cermin Raja Shuo. Cermin Raja Shuo. Apa itu? Kau masih berani mencari-cari alasan. Orang-orang di kota, semuanya menjadi gila karena itu. Apa yang bisa kau katakan untuk membela diri? Aku menemukan cermin antik pengadilan beberapa hari yang lalu, dan secara khusus mengundangmu untuk melihatnya. Dan kau datang ke sini untuk menuduhku. Aku akan mengatakannya lagi. Serahkan cermin Raja Shuo. Jika tidak, aku tidak akan sopan. Keluarga Murongku adalah salah satu dari 3 keluarga besar Shijing. Kau berulang kali mengancamku dan mempermalukanku. Aku Murongke bukanlah orang yang lemah. Seharusnya hari itu aku tidak mengampunimu. Kalian tikus. Hari ini mari kita selesaikan ini, sekali dan untuk selamanya. Begitu juga. Murongka, kau masih mengatakan bahwa cermin ajaib itu tidak bersamamu. Jadi kenapa kalau begitu? Datang dan ambil jika kau bisa. Berlutut. Murongka, apakah kau akan membiarkan orang biasa terkena dampaknya untukmu? Maukah kau menyerahkan cermin Raja Shuo, atau aku akan mengambilnya sendiri? Kau mempersembahkan barang palsu, dan berpikir itu bisa menyaingi harta rahasia Raja Shuo. Bagaimana kau tahu jika kau tidak mencoba? Pahlawan hebat, kau harus tenang. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Jangan khawatir Xiao Zui, dengan pedang Raja Shuo, aku tidak akan kalah. The film was translated and Ya udah, narrated by M Media. Sudah kubilang aku tidak bisa mengalahkannya. Kalian bersikeras, aku menghadapinya. Bukankah ini pemburu emas yang terkenal? Dongfang Pok Xiao. Tamu yang langka. Kau juga di sini. Bagus. Menghemat masalah mencarimu. Menyerahlah sekarang. Atau hadapi konsekuensinya. Jangan meremehkanku. Aku memberitahu. Aku bukan lagi orang yang tidak penting lagi. Dalam mimpimu, Kau mungkin belum tahu ini. Tapi aku sudah membunuh Li Zu itu. Apa kau senang sekarang?
Sahabatmu menusuk dari belakang dan bersatu dengan pacar FO. Apa kau marah? Gao Dawei. Dongfang Poxiao, aku tahu kau ingin balas dendam. Hatimu bimbang. Berkonflik bukan? Kau bagaimanapun juga seorang pemburu bayaran emas. Kau tidak bisa membunuh pemburu bayaran lain untuk balas dendam pribadi kan? Jangan memaksakan diri. Kau sangat munafik. Lagi pula aku membantumu menyingkirkan Lizu. Pikirkan, bagaimana kau akan berterima kasih padaku. Gao Dawei. Apa? Apa aku menusuk tepat di titik sakitmu? Pahlawan besar. Jangan terpancing provokasinya. Ayo. Bunuh aku. Bunuh aku dan kau bisa akhirnya merasa damai. Aku menginginkan hidupmu. Aku tidak pernah berpikir pemburu akan menjadi yang diburu. Apa tujuanmu sebenarnya? Mencoba mencuri harta Raja Shuo. Hanya untuk menjadi anjing penjilat bagi Salamun. Salamun yang picik itu. Aku bahkan tidak menganggapnya sebagai ancaman. Apa yang sebenarnya aku inginkan adalah menjadi Raja Barat. Memangnya kenapa? Aku adalah pewaris terpilih dari cincin Raja Shuo. Maka aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Kumpulkan 5 harta suci. Bangkitkan kekuatan 2 raja. Itu akan menyebabkan kehancuran yang meluas. Menjerumuskan Zijin ke dalam kekacauan. Aku tidak terlalu peduli. Aku akan menjadi Raja Zijin. Apel. Ingin berkelahi denganku? Ayo. Aku tidak pernah kalah. Dalam perkelahian, aku akan membiarkanmu mengalaminya. The Kekuatan film was senjata iblis Raja translated Shuo. and narrated Kau by bersaudara M dengan Media. Lizu itu kan? Kalau begitu aku akan menggunakan tinjuku untuk mengirimmu dan Lizu pergi. Bukankah kau pemburu emas? Bukankah kau pahlawan besar? Ayolah. Keturunan Raja Shuo. Betapa menggelikan. Fokuskan pikiranmu. Tunggu saat yang tepat. Raja Shuo, kau telah menyelamatkanku lagi. Aku tidak bisa melawannya secara langsung. Aku harus pada saat tinju kita bertabrakan. Membuat darahku. Menetralkan tentara iblisnya. Aku tidak boleh kalah. Mustahil. Barang palsu tetaplah barang palsu. Bagaimana kau bisa membalikkan langit? Kejahatan tidak bisa menang atas kebaikan. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Belum pasti. King Suang. Guru. Nona muda, jangan pedulikan aku. Orang ini harus dieliminasi. Dia adalah Liu Li. Bagaimana kau masih bisa hidup? Aku akan membunuhmu. Aku ingin membalaskan dendam ayahku. Aku menyarankanmu untuk menyimpan napasmu. Jika tidak, nyawa gadis ini akan hangus. Nona muda, jangan dengarkan dia. Aku telah diracun. Hari-hariku sudah terhitung. Dongfang Poxiao. Selama kau menyerahkan cincin Raja Shuo, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Tak tahu malu. Aku tidak akan mempercayaimu sedikit pun. Terserah Anda. Musuhku sekarang adalah Salamun yang mengkhianatiku. Nyawa kalian hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Cepat serahkan cincin Raja Shuo. Dongfang Poxiao. Bukankah kau membanggakan keadilan? Apakah nyawa bawahanmu bukan nyawa? Guru, jangan. Lepaskan mereka sekarang. Murongka. Aku akan menghadiahimu dengan inti emas. Bunuh mereka untukku. Dongfang Poxiao, sekarang kau tidak punya apa-apa lagi. Bahkan jika pedangku palsu, cukup untuk membunuhmu ribuan kali. Liang Zhu, apakah kau berniat mati untuknya? Lepaskan. Jika kematianku dapat memurnikan semua kejahatan dan kepalsuan, maka aku bersedia mati. Xiao Zui. Darah Phoenix menolak kegelapan. Energi jahat dimusnahkan. Ombak yang mengamuk ditenangkan. Panas sekali. Lihat. Senjata iblis Raja Shuo telah dimurnikan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa dia juga memurnikan senjata iblis? Mungkinkah dia memiliki semacam asal-usul lain? Nona muda. Mungkinkah darah Phoenix mengalir dalam dirimu? Kau menyakitiku.
Apa itu darah Phoenix? Legenda mengatakan, di zaman kuno, ketika semua hal dalam kekacauan, itu adalah burung suci Phoenix, yang darahnya bersinar, bisa menetralkan semua racun, membersihkan energi jahat, dan dengan demikian membawa kedamaian bagi dunia. Tidak salah lagi, itu darah Phoenix. Bagus sekali. Satu keturunan Raja Shuo, satu dengan darah Phoenix. Bagaimana aku bisa menghadapi mereka sendirian? Mereka akan mati setelah inti emas kehilangan efeknya. Lalu apa gunanya? Lebih baik aku menawarkan wanita ini kepada Salamun. Lalu, mereka pasti akan memberiku penawarnya. Murongka, apa kau sudah melupakanku? Tidak, tidak, tidak Tuan, ampuni aku. Gao Dawei, bagaimana kau bisa kembali ke sini? Dongfang Po Xiao, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. King Suang, King Suang. Racun yang menimpa gadis ini sudah menyebar ke jantungnya. Aku khawatir dia tidak akan selamat. Bagaimana bisa seperti ini? Dia telah diracun dengan obat dewa Zijing pil pemakan hati. Tidak ada klinik medis biasa yang bisa menyelamatkannya. Aku ingat kau memberi tahuku bahwa darah Phoenix dapat menyembuhkan racun apapun. Biar aku coba. Tapi gadis ini memiliki konstitusi dingin. Darahmu juga bisa menjadi racun baginya. King Suang, kau tidak akan menyalahkanku kan, Nyonya? Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Aku tidak akan menyalahkan siapapun. King Suang membangunkan King Suang. King Suang telah melewati gerbang neraka. Terima kasih Nyonya. Jika bukan karenamu, aku khawatir aku sudah. King Suang, beristirahatlah sebentar. Masalah pergi ke Salamun. Serahkan pada kami. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pergi ke Salamun. Tapi apakah Gao Dawei dan Liu Li akan mengembalikan harta Raja Shuo yang sudah mereka miliki kepada Salamun? Tetapi Salamun akan secara aktif mencari mereka. Itu berarti kita bisa menjadi belalang sembah yang memintai jangkrik dengan burung kepodang di belakang. Aku harap begitu. Semoga tidak ada kejadian tak terduga. Aku tidak percaya aku Gao Dawei adalah yang pertama untuk mengumpulkan kelima harta itu. Sudah. Wusi, aku akan membuatmu secara pribadi berlutut di hadapanku. Kenapa? Kenapa? Kekuatan Raja Shuo. Bagaimana mungkin digunakan oleh orang kecil sepertimu? Aku telah bersusah payah merencanakan selama 13 tahun untuk harta Raja Shuo. Bagaimana mungkin aku menyerahkannya? Aku sudah jatuh ke dalam jebakanmu. Mengkhianati orang lain berarti bersiap untuk dikhianati. Jika kau bahkan tidak memahami ini, namun kepalamu masih ada gunanya. Kalau begitu pinjamkan padaku. Lagi pula, kau tidak akan membutuhkannya lagi. Gao Dawei berkolusi dengan Murongka. Mereka mengadakan upacara pembukaan. Apakah kau menyadari hal ini? Upacara pembukaan. Gao Dawei merebut cincin Raja Shuo dari Dongfang Po Xiao bersama dengan pedang dan sermin Raja Shuo yang sudah ada. Dia sudah mengumpulkan 3 dari harta itu. Dia memberontak. Jangan khawatir. Aku sudah memberitahu anggota Salamun. Untuk menangkap Gao Dawei, aku memperingatkanmu. Ini tidak boleh terjadi lagi. Dimengerti. Singkatnya, siapapun yang terkait dengannya, tidak seorang pun boleh dibiarkan hidup. Melapor kepada ketua sekte, Murongka telah ditangkap. Murongke, kau membantu Gao Dawei. Berapa banyak yang dia berikan padamu? Aku tidak berani. Gao Dawei memaksaku dengan ancaman eliksir emas. Jadi aku tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Ketua sekte, lalu apa pendapatmu? Bunuh. Sungguh kurang ajar. Apa gunanya mempertahankannya? Ya, bunuh aku. Kau akan menyesali ini. The film was translated and Anjing, narrated ada by sebanyak yang kau Media. inginkan. Tunggu, Liu Lai masih hidup. Benarkah itu? Jika bukan karena Liu Lai membimbing Gao Dawei dari belakang, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Dongfang Po Xiao? Masuk akal. Lanjutkan. Beri aku penawar racun eliksir emas. Jika tidak, jangan harap mendengar sepatah kata pun. Pemimpin sekte, seseorang memiliki kepala Gao Dawei dan secara khusus meminta untuk bertemu denganmu. Siapa? Aku sudah memverifikasi identitasnya. Memang benar itu kepala Gao Dawei. Baiklah. Bawa dia masuk. Ya. Anak kecil, bagaimana kau membunuh Gao Dawei? Pria ini sedang dalam perjalanan keluar dari pengasingan.
bertingkah gila, dan mencoba mencuri tasku. Aku tidak sengaja. Seseorang dengan bakat biasa-biasa saja pasti akan mendapatkan serangan balik dari harta rahasia. Itu normal baginya menyerah pada penyimpangan Ki. Bagaimana? Apakah ketiga harta rahasia ini ada di tanganmu? Aku tidak tahu apa itu harta rahasia. Hanya menemukan cincin ibu jari padanya, sebuah pedang, dan sebuah cermin. Bagaimana aku harus menghadiahimu? Kekayaan dan kehormatan, harta emas dan perak, atau status di Jianhu. Sekte ini bisa memberikanmu apa saja. Kudengar bahwa pemimpin sekte Shalom Wozi adalah makhluk terkuat di dunia. Aku ingin mengagumimu dari dekat dan menjadi muridmu. Pandai bicara. Tapi ketua sekte ini menyukainya. Mohon lihatlah pemimpin sekte. Hati-hati ketua sekte. Dia adalah Liu Lai. Liu Li, kau belum mati. Pemimpin sekte, kau meninggalkanku hari itu. Kau seharusnya tahu hari ini akan tiba. Sekte ini memerintahkanmu untuk tunduk padaku. Cincin Raja Shuo adalah eksistensi misterius hari ini. Yang lain tampak kuat, tetapi mereka semua memiliki kekurangan. Perintah Raja Shuomu tidak bisa memerintah. Aku pemegang cincin Raja Shuo. Liu Li, bagaimana dengan ini? Aku akan membiarkanmu terus menjadi ketua sekte. Maka kau bisa menjadi orang kedua setelahku, di atas puluhan ribu orang. Baiklah. Ketua sekte. Tidak perlu. Kau masih punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Kenapa kalian semua tidak masuk neraka bersama saja? Sudah kubilang. Cincin Raja Shuo. Kebal terhadap perintah atau saran apapun. Bagaimana kau masih hidup, Liu Li? Darahku ada di cincinmu. Cincin Raja Shuo ini sudah menyejalmu. Sudah. Bunuh dia. Sudah kubilang. Itu tidak berguna. Aku sudah menguasai keajaiban Zijing. Gas beracun dari kuali Raja Shuo tidak bisa meracuniku. Jadi, otonomimu biasa-biasa saja. Kuali Raja Shuo ada di tangan Suna. Lebih dari 10 kali lebih kuat. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak menyangka kau merancang begitu teliti, namun dikalahkan oleh bakat. Pergi ke neraka bersamaku. Sudah. Kau sudah mengumpulkan 5 artefak rahasia. Segera adakan pengorbanan darah Shal. Dengan mengorbankan semua makhluk hidup. Memicu perang 1000 tahun. Biarkan Zijing mendapatkan kembali kendali dunia. Nyalakan perang. Panggil kekuatan Raja Shuo. Dapat memprovokasi perang 1000 tahun di dunia. Biarkan Xi Jing menyatukan dunia. Murongke, apa yang kau ketahui? Meskipun klan Murong kami telah memuja Raja Shuo selama 1000 tahun, tetapi pelayan rendahan ini tidak tahu. Mungkin apa? Mungkin Among Lai tahu sesuatu. Keluarga mereka ada di Xi Jing, tetapi mereka telah menjadi sejarawan selama beberapa generasi. Dia pasti tahu sesuatu, lalu bawa dia langsung ke Salamun. Biarkan 3 keluarga besar Xi Jing berpartisipasi dalam pengorbanan darah bersama. Pelayan rendahanmu patuh. Sekarang kita kembali ke titik awal. Operasi Salamun rahasia baru-baru ini. Tidak ada kabar dari King Suang, Hong Lian juga. Apa kau melupakan sesuatu? Kita semua lupa. Kau juga punya kemampuan ini. Koordinat Tianqi, pembuluh darah bumi terungkap, lokasi terungkap, langit dan bumi dalam genggaman. Itu ada di sini. Aman. Tempat ini benar-benar tersembunyi. Bersiaplah, kita akan berangkat sekarang. Baiklah, aku akan pergi menyetir. Xiao Zui, perjalanan ini akan segera berakhir. Apa kau punya rencana? Ya. Kau mau kemana? Aku akan pergi kemanapun kau pergi. Kami adalah pemburu. Kami menantang alam setiap hari. Kami hidup dari hari ke hari. Aku tidak ingin kau menderita. Di sisi pahlawan yang hebat, ada seorang wanita The muda. film was translated Bukankah itu sangat and normal? narrated by M Media. Ketua sekte, kau tidak bisa menyingkirkanku.
Sekarang, mantan ketua sekte Salamun, Wuxi sudah mati. Aku Suna akan memimpin Salamun untuk menyatukan Shijing. Kami akan mengikuti perintahmu ketua sekte. Kami akan mengikuti arahanmu ketua sekte. Huoju, apa dosamu? Aku benar-benar tidak tahu. Aku harap ketua sekte akan mencerahkan aku. Kau membantu Dongfang Po Xiao menemukan Ordo Raja Shuo. Jika aku mentolerir ini sekarang, nanti bagaimana aku bisa mempertahankan otoritasku? Ketua sekte, aku dipaksa. Dia juga membubarkan pasukan keluarga Huoku, meninggalkan aku tanpa jalan keluar. Aku akan mengampunimu untuk saat ini. Terima kasih ketua sekte. Jika kau melanggar lagi, aku akan membunuh tanpa ampun. Aku tidak berani. Murongke, kau dan Gao Dawei bersekongkol. Kejahatan apa yang harus dituduhkan padamu, ketua sekte? Tetapi jika aku tidak memberitahumu, bukankah Liu Lai akan berhasil? Aku akan memberimu pujian untuk ini. Nangong Lai, kudengar, klanmu sangat berpengetahuan tentang sejarah kuno. Kau menyanjungku. Aku tahu sedikit. Kalau begitu jelaskan, apa yang mantan ketua sekte maksudkan dengan perang milenium? Ini, Apa ini? kembalinya pusaka suci. Kebangkitan kekuatan Raja Shuo. Deru genderang perang. Api dan perang selama 1000 tahun. Apa artinya ini? Itu berarti, begitu kekuatan Raja Shuo dibangkitkan olehmu, para Salamun akan diberdayakan secara ilahi, dan perang akan dimulai. Jadi, zaman keemasan para pencuri harta karun ulung dan pemburu bayaran akan kembali dan berlangsung selama 1000 tahun. Benar sekali. Seperti yang diharapkan, hanya kekacauan yang bisa membuat kita lebih kuat. Kuat. Aku menyatakan, pengorbanan darah Shala telah resmi dimulai. Lima pusaka suci akhirnya telah digabungkan. Perang milenium telah resmi dimulai. Nangong Lai, lihat baik-baik. Staf Raja Shuo ini, kenapa tidak memiliki kekuatan apapun? Aku menemukannya ketua sekte. Dikatakan, pusaka suci Raja Shuo akan bangkit dengan darah Phoenix. Itu berarti, pengorbanan darah Shal membutuhkan darah Phoenix untuk memandunya. Darah Phoenix. Tapi 5 pusaka suci telah dikumpulkan. Aku tahu di mana darah Phoenix itu berada. Namun, mengerti. Sekarang, kau adalah jurumu di Salamun. Terima kasih ketua sekte. Pemegang darah Phoenix adalah Uyangzu. Darah keturunan klan yang mulia. Yang menjaga Raja Shuo adalah darah Phoenix. Jawabannya sangat sederhana. Jeti. Bahkan jika kita tidak mencarinya, dia akan datang kepada kita. 3 keluarga besar, para kepala keluarga dengarkan. Mari kita sambut Dongfang Po Xiao dan Uyangzu. Ya, Halo. Aku Suna, seorang pemburu bayaran. Bolehkah aku ikut denganmu? Aku Dongfang Po Xiao. Masuklah. Terima kasih. Dongfang Po Xiao. Seperti yang dikatakan ketua sekte, kau akan mengejarku ke sini hari ini. Ketua sekte baru. Apakah itu Gao Dawei atau Liu Li? Gao Dawei meninggal dalam perjalanan keluar dari jalur. Lalu Liu Lai juga binasa bersama dengan ketua sekte sebelumnya, Dongfang Po Xiao. Apakah kau terkejut? Sepertinya, ketua sekte baru adalah kenalan lamaku. Suna, keluarlah sekarang. Dongfang Po Xiao, kau tidak bisa begitu saja menemui ketua sekte kapanpun kau mau. Serahkan Ouyang Zhe. Hari ini,
kami akan mengampuni hidupmu. Hari ini, aku di sini untuk merebut kembali harta rahasia dan memulihkan perdamaian di Sijing. Aku tidak akan dimanipulasi olehmu. Hari itu di kota Shumen, kau membubarkan pasukan keluarga Huoku. Sudah ditakdirkan bahwa kita akan bertarung hari ini. Pertempuran kota Kingmu. Kau membuatku kehilangan muka. Pertempuran hari ini, entah kau yang mati, atau aku yang hidup. Hari ini, para Salamun akan mendapatkan kembali kendali Zijin. Kepalamu akan menjadi persembahan kami. Celoteh-celoteh. Jika kau ingin bertarung, maka bertarunglah. 3 keluarga besar kami harus bergabung hari ini untuk menghancurkannya. Bagus. Setelah 100 tahun, 5 pusaka suci akhirnya telah digabungkan. Sungguh menyenangkan. Aku tidak keberatan. Aku ingin mencabik-cabiknya sekarang. Cabik-cabik dia. Serang. Suna, berapa lama kau akan bersembunyi? Harta rahasia di tanganmu itu sebenarnya apa? 5 pusaka rahasia Raja Wu. Produk dari penggabungan 5 menjadi 1. Bagaimana? Apa kau takut? Langkah demi langkah kau mendaki ke puncak Sijing. Selamat. Tapi tanpamu. Bahkan jika aku mencapai puncak, apa gunanya? Kau masih sangat tidak tahu malu. Ini adalah perasaanku yang sebenarnya. Sebenarnya aku rindu masa lalu kita. Bagaimana kalau kita menghidupkan kembali impian lama kita? Bagaimana? Sekarang kita tidak perlu lagi menjalani hidup yang penuh tekanan seperti itu. Tidak perlu lagi tunduk pada orang lain. Tidak perlu lagi menghadapi unsur-unsur alam dan kelaparan. Kita akan berada di puncak Sijing. Bukankah itu bagus? Tapi Leisu sudah mati. Kita tidak bisa kembali. Suna, bangunlah. Apa yang kau korbankan adalah jiwamu. Cukup. Meskipun aku tidak tahu harta rahasia di tanganmu itu sebenarnya apa, tapi aku tahu itu akan menjadi pembantaian. Kau sangat salah. Ini milik kami, para pemburu bayaran dan pencuri harta karun. Kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Dan aku adalah orang yang akan memimpin di era yang hebat ini. Kau dan aku tidak akan pernah sependapat. Huoju, Murongke, Namonglai, aku menganugerahkan kepadamu tentara iblis Raja Shuo. Hentikan mereka untukku. Dongfang Po Xiao? Ya, ketua sekte. Ya, ketua sekte. Dengar suaraku. Merindukan dengan sepenuh hatiku. Kemana hidupku menuntun? Kemana hatimu pergi? Dongfang Po Xiao, siap. Dongfang Pak Xiao, mati. Hidupmu milikku. Dongfang Po Xiao, kau sudah selesai. Meskipun aku hanya daging dan darah, selama hatiku murni, aku tidak takut apapun. Sungguh monster. Sekarang bukan waktunya untuk takut. Mari kita bekerja sama lagi. Kali ini, kita akan membunuhnya. Prajurit iblis Raja Shuo. Kalian bertiga bersama-sama. Kalian bertiga bersama-sama. Yang Zhu, kau dilahirkan untuk melayani Raja Shuo. Dan di dalam dirimu terletak darah Phoenix. Hanya kau The yang film was bisa translated memecahkan segel and pada harta Raja narrated Shuo. by M Media. Ini adalah takdirmu. Takdir? Ya. Ini sederhana. Kau hanya perlu menawarkan darah Phoenixmu untuk mengisi staf Raja Shuo ini. Dan selesai. Ayo. Dengan darahku. Hanya itu yang diperlukan. Karena hanya darahmu yang tidak akan menodai kuali Raja Shuo. Aku akan mengakhiri kesombonganmu. Bukankah kau begitu teguh? Bangun kalau begitu. Apa pemburu medali emas? Pewaris Raja Shuo. Hari ini aku akan melihatmu binasa di sini. Lihat aku menghabisinya dengan satu tebasan. Guru aku datang terlambat. Lagi. Dongfang Po Xiao, Dongfang Pak Xiao, pewaris darahku. Keagungan atas dunia. Kejahatan lenyap.
Sepertinya kau belum belajar dari kesalahanmu. Aku membawa darah Raja Shuo. Itu bisa memurnikan tentara iblis. Nyonya, kau harus bangun. Kau tidak hanya menyelamatkan hidupku, terus-menerus terpesona oleh penyihir ini, membantai nyawa tak berdosa. Aku menyelamatkanmu. Kau tidak hanya menyelamatkanku, tetapi juga menyelamatkan banyak nyawa. Tapi aku sangat tidak berarti. Xiao Zui, jika kau tidak menyelamatkanku, aku pasti sudah mati di gurun. Sepanjang jalan, hatiku telah hancur berkeping-keping. Tanpamu, aku pasti sudah tidak bisa ditebus. Kau seharusnya menjauh dari masalah ini, tetapi kau tetap menghadapinya dengan kekuatan. Pahlawan hebat. Ingat apa yang kau katakan di awal perjalanan kita. Apakah kau ingat, perjalanan ini adalah takdirmu? Dan aku Dongfang Poxiao, bersedia hidup dan mati bersamamu. Aku ingat sekarang. Kau adalah pahlawanku. Kau adalah Phoenix yang benar-benar pantang menyerah. Aku bangga padamu. Jangan katakan lagi, jangan bicara lagi. Suna, sepertinya darah Phoenix bukan lagi milikmu untuk diperintah. Rencanamu telah gagal. Aku akan gagal. Karena ini adalah tongkat Raja Shuo, kekuatan tangan purba Shuo King Ding. Maka itu pasti bisa. Merasakan racun yang dimurnikan oleh tongkat Raja Shuo ini. Kalian semua akan mati di sini hari ini, dan aku sudah kebal terhadap semua racun. Aku akan menginjak mayat kalian dan naik ke puncak sekali lagi. Melarikan diri tidak ada gunanya. Sayang sekali, tongkat Shuo King telah terkontaminasi oleh darahku. Ritual pengorbanan hanya bisa dihentikan sementara. Liang Zhu, hanya kamu yang memenuhi syarat untuk bertahan hidup sampai ritual berikutnya. Aku akan meminjam darahmu. Kau tidak keracunan. Ini juga efek dari darah Phoenix. Suna, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau harus membayar dosa-dosamu. Jika aku jati dirimu, aku tidak akan membuang waktu. Mereka hanya memiliki sisa setengah umur. Kau masih ingin membunuhku? Kau bunuh aku atau selamatkan mereka. Kau tidak. Pahlawan hebat bangun. Pahlawan hebat. Bangun pahlawan hebat. Aku senang kau baik-baik saja. Jangan selamatkan mereka, biarkan mereka mati. Sebaiknya kau masuk akal dan biarkan kami hidup. Kalian benar-benar sekelompok, bajingan tidak berperasaan. Kami tidak sepertimu, seorang gelandangan tunawisma. Dongfang Poxiao, jika bukan, karena kau berulang kali ikut campur, selama kau menyetujui persyaratan kami. Apa syaratmu, katakan padaku dengan cepat. Berlututlah. Berlutut. Begitu lebih baik. Aku ingin sebuah mobil. Mobil kami ada di kaki gunung. Kau bisa mengambilnya. Xiao Zui. Xiao Zui. Pahlawan hebat. Ini semua salahku. Ini bukan salahmu. Aku punya keinginan. Bisakah kau mengabulkannya? Katakan padaku, apapun itu, aku akan mewujudkannya. Aku ingin mendengarmu mengatakannya sendiri. Kau mencintaiku. Aku mencintaimu. Aku lebih mencintaimu dari siapapun. Maukah kau melamarku secara langsung? Xiao Zui. Aku ingin kau menikah denganku. Aku akan selalu mencintaimu. Maukah kau membantuku mengenakan gaun pengantinku? Aku pasti akan membantumu mengenakan gaun pengantin Emol. Kau akan menjadi pengantin terindah di dunia.
Aku masih ingin pergi berbulan madu. Kita bisa pergi ke banyak tempat. Kita bisa pergi ke Maladewa. Kita bisa pergi ke Saipan. Baiklah, Baiklah, Xiao Zui. Apa yang terjadi padamu? untung saja kau memberiku lencana. Itu menerima pukulan untukku. Oh Yang Zhu, Apa yang baru saja kau katakan? Aku mendengar semuanya. Itu terhitung. Apa kau mendengarku? Kau juga mendengarnya kan? Mereka semua mendengarnya. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya, Tuan akan diperbudak istri di masa depan. Siapa bilang tidak begitu? aku tidak bisa berkata apa-apa. Di mana Bano? Aku ingat sesuatu. Hubungi Bano. Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Lindungi Nona muda. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Bajingan itu Dongfang Poxiao. Dia tidak akan mengejar kita ke sini, Kal. tempat terkutuk ini. Aku beri dia 10 tahun dan dia tidak akan menemukannya. Kerja keras bertahun-tahun dari 3 keluarga kami. Karena dia, semuanya hancur. Saat kita sudah pulih, kita akan kembali dan membunuhnya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Benar, kita sama sekali tidak bisa membiarkan anak ini lolos. Kupikir, dia sudah hancur. Lagi pula, aku membunuh kekasihnya. Kita sedang tidak bersenang-senang. Dia juga seharusnya tidak bersenang-senang. Hanya selera gadis kecil itu. Aku belum mencicipinya. Sayang sekali. Apa yang paling ingin kulihat sekarang adalah ekspresi patah hatinya. Singkatnya, 3 keluarga kita bersatu. Kita bisa kembali kapan saja. Ya, ayo, bersulang untuk ketiga keluarga. Tidak. Suara apa itu? Kau terlalu paranoid. Tidak ada suara. Aku rasa, aku juga mendengar sesuatu. Lewat sini. Lacak lokasi untuk melenyapkan kejahatan. Kejar bandit yang melarikan diri untuk memberantas mereka. 3 keluarga. Hari ini hidup kalian berakhir di sini. Dongfang Poxiao, jangan main-main. 3 keluarga kami tidak takut padamu. Bukankah aku baru saja membunuh wanitamu? Jika kau punya nyali untuk membalas dendam, lakukan secara terbuka. Jujur, kau penuh dengan kejahatan. Kau mengeksploitasi rakyat jelata. Kematianmu tidak akan cukup. Aku salah. Aku benar-benar salah. Murongga, kau membantu penjahat. Aku akan membuatmu tidak mungkin menyakiti dunia lagi. Pahlawan, kami semua dipaksa oleh Salamun. Aku tidak punya pilihan. Nanongli, apakah kau tahu kejahatanmu? Bukankah aku baru saja membunuh wanitamu? Aku sudah membunuh banyak orang. Kalau begitu kau salah. Oh Yang Su, belum mati. Kau kecewa. Mustahil. Aku jelas menusuknya. Mustahil. Karena dia belum mati. Kau harus melepaskanku. Dibandingkan dengan mereka, kejahatanku tidak signifikan. Memaafkanmu adalah urusan para Buddha dari barat. Misiku adalah mengirimmu ke neraka. Ampun, Ampun. Pahlawan hebat, ampuni aku. Ampun. Tiga keluarga besar Zijing sekarang hancur. Sunat. selama harta karun Shio King tetap ada, aku bisa bangkit kembali. Bawa aku kembali ke Salamun. Aku masih yang terbaik di Shijing. Dongfang Poxiao, aku benar-benar tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Siapa?
Ketua Sekte. Aku di sini untuk menemuimu. Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Aku menerima laporan dari dalam sekte. Dan segera bergegas. Aku harap ketua sekte akan memberiku kesempatan untuk membuktikan diri. Aku memiliki senjata Shio King. Aku tidak takut pada gorengan kecil seperti itu. Ternyata kau. Ketua sekte. Kenapa kau begitu terkejut? Bagaimana kau menemukanku? Aku mengikutimu sepanjang jalan. Kau bahkan tidak menyadarinya. Bagus. Karena kau ingin mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Kau terluka parah. Membunuhmu semudah membalikkan tangan. Mati di tanganku adalah kehormatanmu. Suna, Po Xiao? Aku sekarat. jangan bicara. Aku akan membawamu untuk perawatan. Jangan buang energimu. Sampai pada titik ini. Semua ini adalah kesalahanku sendiri. Suna, Aku rindu. Saat-saat ketika kau dan aku. Dan Laizu. Kita bertiga. Adalah pemburu bayaran. Sayang sekali kita tidak bisa kembali. Po Xiao, hati-hatilah dengan orang-orang di sekitarmu. Po Xiao, Bano, di mana kau? Selama pertempuran menentukan beberapa hari yang lalu. aku takut. Aku melarikan diri. Maafkan aku, maafkan aku. Di mana Xiao Zui? Dia meninggalkan surat untukmu. Pok Xiao, terima kasih atas kebersamaanmu selama ini. Tapi aku ingin menyesuaikan emosiku. Dia pergi begitu saja. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan pergi mencarinya. Bano, kenapa kau melakukan ini? Karena aku juga ingin memulai perang milenium. Kenapa? Seni bela diri 3 klan lemat. Kami sudah lama bergantung pada kecerdasan untuk bertahan hidup. Jika kekuatan Raja Shu dapat dimulai kembali, memungkinkan zaman keemasan pemburu hadiah dan pencuri harta karun untuk kembali. Aku bisa membangun kembali klanku. Apa kau mengerti apa yang kukatakan? Hanya untuk ini. Kau seorang putri yang berharga. Bagaimana kau bisa memahami penderitaan yang tak tertahankan, yang telah diderita klanku selama 1000 tahun? Bano, sayang sekali rencanamu gagal. Dongfang Pak Xiao, bukankah kau sudah pergi? Harta Raja Shuo memiliki sejarah yang cukup panjang. Memang benar itu aku. Ketika aku pergi mencari Xiao Zui, kompas emas terus menunjuk ke sini. Dan Xiao Zui tidak pernah berbicara padaku seperti ini. Ini berarti surat itu palsu. Aku tiba-tiba menyadari bahwa perburuan harta karun sepanjang perjalanan ini berada di bawah bimbinganmu dan diselesaikan dengan bantuanmu. Juga di tubuh Suna ada oli mesinmu. Ini semakin memperkuat kecurigaanku. Dengarkan perintahku. Tunduk padaku. Kemanapun dewa pembantaian pergi, semua pihak akan bertarung. Dongfang Pak Xiao, kau akan mati. Dengan darah Raja Suhuku, aku akan menghancurkan kekuatan ilahi dari 5 hartamu. Rencanaku gagal. Ini benar-benar kehendak surga. Dongfang Pak Xiao, kau tidak bisa melindungi Si Jing selamanya. Suatu hari,
Perang 1000 tahun akan dimulai kembali. Pahlawan hebat, kau membiarkannya pergi begitu saja? Lupakan saja. Karena dia telah mengembalikan harta itu. Biarkan dia pergi. Raja Shuo, selama perjalanan ini, aku tanpa diduga memikul tanggung jawab untuk menemukan harta karun itu. Setelah mengalami perubahan hidup dan menyaksikan pasang surut, daripada memperoleh kekuatan ilahi, lebih baik membiarkan dunia tetap dalam kedamaian abadi. Karena aku adalah keturunan Raja Shuo, aku harus memenuhi misiku. Sekarang aku akan mengembalikan tongkat Raja Shuo ke administrasi warisan budaya untuk mengakhiri konflik dunia. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Untuk mengembalikan harta Raja Shuo. Bukankah kau bilang kita akan pergi berbulan madu? Xiao Zui, mari kita urus bisnis dulu. Kau mengingkari janjimu. Lalu bagaimana kakek? Buku itu berkata, silakan lihat episode berikutnya.